pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban alat peraga kampanye selama tahapan masa tenang Pilkada. Pasca erupsi Gunung Api Dempo, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pagar Alam menyebutkan wisata Gunung Dempo sudah aman untuk dikunjungi. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan siang ini, Senin 25 November 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Satpol PP Kota Palembang lakukan penertiban alat peraga kampanye APK selama tahapan masa tenang Pilkada. Personel Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada sejumlah ruas jalan protokol di Kota Palembang. Penertiban dilakukan dengan cara melepas atau merobek banner dan spanduk beserta kayu dan bambu penyangga. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Palembang, Budi Ritonga mengungkapkan, selama masa tenang, pihaknya akan melakukan penertiban seluruh alat peraga kampanye. Sementara khusus untuk reklame berukuran besar pasangan calon, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas PTSP dan Dinas PUPR. Budi mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke setiap camat, panwascam, serta lurah agar turut menertibkan alat peraga kampanye pasangan calon yang ada di wilayahnya masing-masing. Program atau kegiatan masa tenang itu dimulai dari tanggal 24 November jam 00.00 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 November 2024. Bahwasanya hari ini kami melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan surat tugas nomor 730 garis miring 1097 garis miring PP 2024 pada tanggal 22 November 2024 ditandatangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengarahkan kami untuk menertibkan APK di seluruh jalan protokol yang ada di wilayah hukum Kota Palembang. Menurut Budi, sebanyak 145 personel diturunkan dalam penertiban alat peraga kampanye di masa tenang hari pertama. Satpol PP juga mengimbau para tim pemenangan masing-masing paslon untuk menurunkan APK-nya masing-masing. Rian Apridani melaporkan. Pemda Forkopinda bersama pemangku 6 tokoh agama melakukan doa bersama untuk mendukung terlaksananya Pilkada 2024 yang damai dan aman. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forkopinda menggelar doa bersama untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024 di Monumen Perjuangan Rakyat atau Mompera Palembang kemarin. Acara ini dihadiri oleh pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi, Pangdam II Sriwijaya, serta pejabat terkait lainnya. Doa bersama dilakukan secara berganti oleh 6 perwakilan agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan berbagai koordinasi dan persiapan logistik serta pergerakan TNI Polri telah dilakukan. Kini pihaknya berharap kepada Tuhan karena apapun yang direncanakan jika tidak mendapat hidayahnya tidak akan terlaksana. Ellen Setiadi juga menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan terdaftar sebagai pemilih, jaga keamanan dan ketertiban, serta ciptakan suasana damai dan sejuk tanpa provokasi. Tidak memprovokasi pihak-pihak yang tidak ada pada penting, dan kalau ada upaya-upaya untuk menimbulkan gangguan keamanan, laporkan segera kepada aparat keamanan. Menurut Ellen Setiadi, pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, menjaga situasi aman dan damai serta tanpa konflik. Pemerintah berharap Pilkada tahun 2024 sukses, tidak hanya dalam penyelenggaraan, tetapi juga dalam partisipasi pemilih. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Baik, benar, kita beralih untuk informasi lainnya. Kapolda Sumatera Selatan memastikan keamanan dan pengamanan pilkada dengan mengerahkan 1.417 personil di setiap TPS. Jelang pemungutan suara pilkada serentak pada 27 November, Sumatera Selatan dihangatkan kasus yang menyita perhatian publik, antara lain penembakan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin dan penangkapan 2 orang terduga teroris di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polda Sumatera Selatan memastikan rentetan peristiwa itu tidak terkait pilkada serentak 27 November mendatang. Dikatakan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andirian R. Jayadi, pihaknya telah melakukan pagelaran pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan di lapangan Apel Mapolda Sumatera Selatan pada Sabtu 23 November. Pasukan terdiri dari 970 personil BKU Polda Sumatera Selatan, 700 personil BKU Brimob, dan 63 personil BKU Ditsamapta yang tersebar di Polres jajaran di wilayah Sumatera Selatan untuk pengamanan masa kampanye hingga pemungutan suara. Namun sebanyak 970 personil dialokasikan untuk pengamanan TPS dan rekapitulasi suara di berbagai Polres. Untuk itu, Kapolda menjamin pengamanan dan keamanan jelang, saat, dan juga pasca hari pencoblosan 27 November mendatang. Kita akan menggeser kurang lebih 970 sekian personil. Mereka akan bergabung dengan personil Polres, kemudian tentu dari Polres mereka akan bersama-sama dengan logistik, petugas penyelenggara akan membawa logistik pemilih itu menuju PPK dan seterusnya ke TPS. Polda Sumsel sudah punya pola-pola untuk mengamankan. Khusus di Minggu Tenang juga kita akan menggiatkan kegiatan rutin yang kita tingkatkan intensitasnya. Kita antisipasi berbagai hal lah ya, berbagai hal. Tetapi sekali lagi yang paling utama saya katakan, ayo kita sama-sama menjaga situasi wilayah kita, khususnya warga Sumatera Selatan. Kapolda juga menekankan netralitas personil dan mengingatkan untuk menghindari tindakan yang dapat mencederai citra institusi dengan melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan termasuk menghindari segala tindakan yang berpotensi memicu konflik. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, pasca erupsi Gunung Api Dempo, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pagar Alam menyebutkan wisata Gunung Dempo sudah aman untuk dikunjungi. Pasca erupsi Gunung Api Dempo, kondisi Gunung Api saat ini telah aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat Kota Pagar Alam. Sebelumnya Gunung Dempo sempat meletus pada Sabtu 23 November 2024 sekitar pukul 2 siang. Hembusan abu vulkanik yang keluar dari gunung tersebut mencapai ketinggian 200 meter di atas puncak gunung. Ketua Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pagar Alam, Anjas Haryansyah, mengungkapkan bahwa kawasan Gunung Dempo sudah aman dan sudah bisa dikunjungi. Namun jalur pendakian diwajibkan untuk melapor ke Brigade Pendakian Gunung Dempo. Ini kondisinya aman sih sebenarnya, jadi tidak mengganggu aktivitas di Kota Pagar Alam. Jadi walaupun mau berwisata ke Gunung Dempo, itu juga aman. Erupsi itu terjadi, semburan itu hanya 200 meter ke atas. Jadi disarankan tidak mendekati kawah sekitar 1 kiloan. Berarti cukup aman di situ. Ditambahkan Anjas, himbauan tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mengingat potensi bahaya yang masih ada di sekitar kawasan kawah. Dan para pendaki juga diminta untuk tidak mendekati kawasan kawah guna menghindari resiko yang mungkin terjadi. Anjas menghimbau kepada masyarakat, pengunjung dan wisatawan tidak mendekati dan bermalam atau camping di sekitar kawah Gunung Merapi Dempo dalam radius 1 km dari pusat aktivitas kawah serta sepanjang 2 km dari arah sektor utara yang merupakan bukaan kawah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga.
Kita beralih untuk informasi terakhir dari dunia olahraga pendengar. Sekolah sepak bola atau SSB Palembang Soccer Skill PSS bakal ramaikan Piala Suratin U13 tahun 2024-2025. Hal ini diungkapkan manajer SSB PSS U13 Aldeno ketika dikonfirmasi sejumlah awak media 24 November 2024 lalu. Menurut Deno, workshop sekaligus drawing Piala Suratin U13 Zona Sumsel musim kompetisi 2024-2025 bakal dilakukan di Hotel Emilia Palembang Sabtu 24 November 2024. SSB PSS bakal mengikuti Piala Suratin berkolaborasi dengan Palembang Sportivo FC Club, satelit dari Sriwijaya FC. Lebih lanjut, Deno menambahkan dari list sementara peserta Piala Suratin U13 Zona Sumsel akan diikuti sebanyak 12 klub. Baik pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.